Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengenal hati kami lebih dalam dari siapapun. Di saat kami datang kepadamu hari ini, kami rindu memahami apa artinya hidup berkenan kepadamu. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, dan ubahlah hidup kami lewat firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil di dalam Roma 12 ayat yang pertama hingga yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali ada seorang bercerita bagaimana dia mengalami satu perjalanan dalam hidupnya, bahwa ketika dia melewati masa pelayanan yang sangat sibuk, di mana setiap hari dia penuh dengan aktivitas, khotbah, pelayanan jemaat, konseling, visitasi, hingga pelayanan online. Dari luar tampaknya hamba Tuhan ini melakukan banyak hal yang baik. Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu, hamba Tuhan ini mulai menyadari bahwa ada yang mulai hilang. Apakah itu? Ya, keintiman dengan Tuhan, di mana hamba Tuhan ini terjebak dalam aktivitas rohani tanpa kedalaman hubungan pribadi. Sampai satu malam dia membaca satu firman Tuhan, Roma 12 ayat yang pertama hingga yang kedua, dan kata yang berkenan kepada Allah itu menohok hatinya, di mana dia bertanya di dalam hati, Tuhan, semua yang aku lakukan ini apakah benar-benar berkenan kepadamu? Atau hanya sibuk menyenangkan manusia? Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, hal itu menjadi titik balik di dalam kehidupannya. Bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa kita taat dan tulus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ada tiga kunci, tiga kunci hidup, bagaimana kita rindu hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, apa itu kunci hidupnya? Yaitu dengan mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca, Paulus memanggil kita untuk mempersembahkan tubuh, hidup kita secara utuh sebagai persembahan. Nah, tentunya hal ini dilatar belakangi di dalam perjanjian lama, bagaimana persembahan harus tanpa cacat dan dibakar sepenuhnya di atas mezbah. Nah, kini kita juga dipanggil untuk hidup seperti itu, menyerahkan semua, bukan sebagian. Boleh digambarkan seperti seorang anak kecil yang mempersembahkan celengannya pada kotak persembahan. Satu kali anak kecil ini ditanya, kenapa? Ia berkata, saya tidak tahu apalagi yang bisa saya berikan. Jadi, saya beri semua yang saya punya. Itu adalah hati yang berkenan, memberi bukan karena kelebihan, tapi karena kasih dan pengabdian. Dalam satu kutipannya, Billy Graham berkata, Tuhan tidak mencari persembahan yang besar. Ia mencari ketaatan yang sungguh-sungguh.
Apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita? Tanyakan pada diri kita, apa yang masih saya tahan dari Tuhan? Apakah ada bagian dari hidup saya, apakah itu waktu, keuangan, relasi, hobi, yang belum saya serahkan untuk menyenangkan Tuhan? Ketika kita boleh menyadari bahwa penting untuk kita mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kita juga menjadi sadar bahwa kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dunia hari ini, dunia ini memiliki sistem nilai yang seringkali bertolak belakang dengan kerajaan Allah. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita akan terlihat berbeda. Dunia berkata, utamakan diri sendiri. Tuhan berkata, pikul salib dan ikutlah aku. Dapat digambarkan seperti seorang gadis Kristen yang menolak ikut pesta ulang tahun temannya karena tahu akan ada minuman keras dan pergaulan bebas. Ia dikucilkan, tetapi dalam hatinya damai, karena ia tahu siapa yang ingin ia senangkan. Bukan menyenangkan manusia, temannya, atau orang-orang di sekitarnya, tapi dia tahu tujuan hidupnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang hari ini kita lakukan? Apakah hanya menyenangkan hati orang lain, atau kita mau menyenangkan hati Tuhan? Dalam satu kutipannya, John Stott berkata, kekudusan bukan berarti kita menjauh dari dunia, tetapi kita hidup di dunia tanpa terkontaminasi olehnya. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah gaya hidup saya, pilihan saya, tontonan saya, bahasa saya mencerminkan standar Tuhan atau standar dunia? Ketika kita menyadari bahwa penting sekali kita mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, tidak menjadi serupa dengan dunia. Hal yang ketiga yang kita nggak boleh lupa, diperbaharui oleh pembaharuan budi. Hidup yang berkenan tidak hanya soal perbuatan luar, tapi dimulai dari pembaharuan pikiran. Kita diperbaharui lewat firman, doa, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Pikiran yang diperbaharui akan membawa pada pilihan hidup yang benar. Misalnya kita bisa membayangkan pikiran kita seperti sebuah taman. Jika dibiarkan, rumput liar bisa tumbuh. Tapi jika dirawat, disiram, dipangkas, maka akan indah. Demikian juga dengan pikiran kita. Jika kita tidak diperbaharui, akan dipenuhi kebohongan dunia. Jadi pertanyaannya, apa yang menguasai pikiran kita hari ini? Karena apa yang menguasai pikiran akan menguasai hidup kita. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita? Mari kita memulai hari dengan firman Tuhan, bukan media sosial. Izinkan firman membentuk nilai kita, bukan opini publik. Hidup bukan apa kata orang, tapi hidup apa kata Tuhan. Mari lakukan refleksi rohani setiap malam. Apakah hari ini saya hidup menyenangkan hati Tuhan? Hidup yang berkenan kepada Tuhan bukanlah hidup sempurna, tapi hidup yang terus menyerahkan diri, menolak standar dunia, dan membiarkan Tuhan memperbaharui pikiran kita setiap hari. Tuhan tidak mencari performa, tapi hati yang mau dibentuk. Mari kita evaluasi hidup kita secara jujur. Adakah bagian hidup yang belum kita serahkan kepada Tuhan?
Mari kita ambil komitmen praktis. Mari kita sediakan waktu untuk Tuhan setiap hari, untuk kita boleh memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita bangun komunitas. Hidup yang berkenan tidak bisa dijalani sendiri. Temukan komunitas rohani yang bisa saling mendoakan dan menguatkan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Bukan hanya melalui apa yang kami lakukan, tetapi melalui siapa kami menjadi. Perbaharuilah hati dan pikiran kami, supaya dalam segala hal kami tidak hidup untuk menyenangkan dunia, tapi menyenangkan Engkau. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk mempersembahkan hidup, supaya hidup kami setiap hari semakin hari memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.